Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan kita hingga hari ini, insya Allah. Kita juga diberikan kesempatan masih bisa bernafas itu ya, dengan gratis insya Allah. Tidak ada biaya sewa atau biaya apapun itu, gratis insya Allah. Nah jadi ya harus kita syukuri ya. Kita bersyukur bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau. Semoga kita termasuk dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Kesehatan Sadewa, kepada Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kepada karyawan, karyawati SMK Kesehatan Sadewa, dan juga kepada siswa-siswa yang kami banggakan insya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berusaha memaknai bersama gitu ya, tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran ke dunia ini gitu. Nah, apa yang perlu kita dalami bersama gitu ya? Pasti kan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa ada maksud gitu. Nah, pasti ada maksudnya. Nah, bagaimana kita menjadi generasi yang Qurani? Nah, nuzul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Qadr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Jadi peristiwa turunnya Al-Quran, anzalnahu, Al-Quran yang turun ke bumi gitu pada Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Nah, malam Qadar ini di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Nah, kemudian wama adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu, malam yang mulia itu ya, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Semua urusan diatur, Masya Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Masya Allah. Dan ini hanya pada malam Lailatul Qadar. Nah, apa-apa yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Tadi, malamnya turunnya Al-Quran mulia. Bulannya turunnya Al-Quran juga mulia. Bulan Ramadan gitu ya. Nah, sebab Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam. Di mana semua urusan dalam genggaman dan pengawasannya. Jangankan urusan kita yang mungkin kita menganggap, waduh ribet, susah, dan sebagainya, itu ya, rumit itu. Jangankan itu. Satu daun itu yang berguguran itu, yang jatuh dari ranting, itu juga dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang terjadi sesuatu itu tanpa kehendak Allah. Masya Allah. Sebab Al-Quran itu mulia, nah maka malaikat yang membawa turun Al-Quran ke dunia juga menjadi mulia. Malaikat Jibril menjadi gurunya Rasulullah SAW gitu ya. Belajar Al-Quran pertama, diturunkannya Al-Quran kan, yaitu melalui malaikat Jibril gitu ya.
Pada Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis itu. Nah, ini salah satu bukti bahwa Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan Rasulullah itu, karena Rasulullah nggak bisa baca tulis. Nah, kemudian malam diturunkannya Al-Quran pun menjadi mulia. Dan itu hanya satu malam di bulan Ramadan saja. Namanya Lailatul Qadar, malam Qadar, yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jadi setiap amalan yang dilakukan pada malam itu kan, itu bahkan lebih baik itu pahalanya itu kan, daripada ketika seseorang itu kan melakukan amalan itu sebanyak 1000 bulan. Lebih baik itu, Masya Allah. Nah, kemudian Nabi yang membawa Al-Quran juga menjadi mulia. Rasulullah Muhammad SAW berkesempatan bertemu para Nabi dan Rasul yang sebelumnya. Jadi pas peristiwa apa? Peristiwa Isra Mi'raj gitu kan. Yang ketika Rasulullah SAW naik ke langit gitu ya, sampai bertemu dengan Allah itu. Nah, Rasulullah juga memiliki hati yang sangat lembut itu. Betapa banyak ujiannya, Masya Allah. Kita buka-buka lagi gitu ya tentang sejarah beliau SAW gitu kan. Sakitnya lahir batin gitu. Tidak hanya naik bahasa Jawa itu, dan bahasa Jawanya dikondo, nggak cuma dikondo itu. Tidak hanya diribahin itu. Nah, zaman sekarang banyak medsos ya. Mungkin zaman dulu ada medsos, ya Allah itu kan, udah tenar itu. Dan itu sakitnya tidak hanya batinnya saja itu, lahirnya juga. Jadi ya subhanallah itu kan. Jangan kita tuh pelit gitu ya, menyampaikan ya salam, sholawat gitu kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kepada Rasulullah SAW. Beliau tuh sangat lembut hatinya itu kan. Masya Allah lah itu. Kemudian manusia yang bersama dengan Al-Quran juga menjadi mulia. Siapa saja itu kan. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril yang seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Gimana coba rasanya dicintai Allah itu kan? Dicintai oleh Tuhan semesta alam. Nah, para malaikat pun ikut mencintai si fulan ini itu kan, seorang hamba ini itu. Masya Allah ya. Nah, jadi ya Masya Allah. Marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Al-Quran tidak hanya memiliki fungsi sebagai petunjuk manusia dalam skala pribadi saja gitu kan. Tetapi Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia yang ada di bumi ini. Dan meliputi semua aspek kehidupan, bahkan termasuk alam semesta. Untuk menjadi generasi Qurani, ternyata memerlukan perjuangan ekstra dalam melakukan pendekatan dengan Al-Quran. Nah, berikut adalah tahapan berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, tilawah itu kan, membaca. Nah, padahal untuk bisa membaca, karena ya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab gitu ya, kita juga harus belajar bagaimana cara membaca huruf Arab gitu kan. Jadi butuh proses yang harus proses yang dinikmati gitu kan. Tidak bisa tergesa-gesa gitu. Sekarang lihat tulisannya langsung bisa baca, tidak bisa gitu kan. Harus ada tulisan Arab yang kita pelajari dulu dari alif sampai ya gitu kan. Alif, ba, ta, tha itu. Kalau dikasih fathah, kalau dikasih kasroh, dikasih dhammah, beda bunyinya. Nah, Masya Allah itu kan. Dari tahapan pertama tilawah, membaca saja, ya prosesnya pun tidak mudah itu kan. Bahkan ketika mengikuti tahsin misalnya ya, cara membaca Quran sesuai dengan makhraj gitu kan, dengan hak-hak hurufnya, ya harus sabar ketika dikoreksi terus sama gurunya misalnya. Masya Allah itu ya. Itu tahapan pertama membaca itu. Nah, yang kedua gimana? Tahfidz, menghafal. Nah, ketika sudah mencapai tahap ini, tanpa kita membuka mushaf, tanpa kita membuka Al-Quran, kita tetap bisa membaca gitu kan. Membaca, melantunkan ayat-ayat Quran gitu. Bahkan kapan saja gitu kan. Di mana saja, di tempat yang suci tentu saja ya. Nggak boleh di kamar mandi, jangan sampai itu. Nah, kemudian juga
Selanjutnya tahapnya adalah tafsir. Nah, ini mempelajari lebih dalam tentang ya arti-artinya, maknanya, tentang kandungan ayat-ayat itu sakjane apa gitu ya. Nah, ini harus dipelajari lebih dalam di kitab-kitab tafsir gitu. Kemudian yang keempat apa? Tadabbur, yang melibatkan hati itu. Jadi lebih menghayati, tidak hanya sekedar mempelajari saja atau tahu teorinya saja istilahnya ya. Tapi ini mulai melibatkan hati, dirasakan gitu kan. Nah, kemudian apa? Ya, tingkatan kelima adalah ta'alum, terus belajar. Jadi ketika sudah membaca, sudah menghafal, sudah Masya Allah mempelajari tafsirnya, sudah mentadaburi gitu kan. Terus dilakukan terus itu sampai khatam itu. Kalau udah khatam gimana? Ya terus buka lagi dari depan itu kan. Masya Allah. Ya karena Al-Quran adalah sumber pedoman hidup kita itu kan. Tidak cukup hanya dibaca sekali itu. Nah, kemudian tahap keenam adalah ta'lim gitu. Yaitu mengajarkan Al-Quran, Masya Allah. Nah, ini terbayang ini pahala orang tua kita yang mencarikan guru Quran itu misalnya. Itu pahalanya tuh mengalir sampai bahkan ketika Al-Quran yang kita baca gitu kan sampai hari ini, itu kita ajarkan lagi kepada teman-teman, pada adik-adik kita nanti gitu kan. Nah, Masya Allah. Jadi ini adalah membaca Al-Quran itu kan. Pahalanya itu nggak usah pakai modal gitu kan. Ya mungkin modalnya awal-awal gitu ya. Misalnya infak untuk guru Qurannya misalnya. Nah, itu modal awal. Nah, setelah kita bisa baca, apakah butuh modal? Enggak itu kan. Tinggal baca saja sudah dapat pahala itu, Masya Allah. Yang pahalanya itu akan mengalir juga ke orang tua kita, ke guru ngaji kita gitu kan. Tanpa mengurangi pahala kita sendiri, ya itu Masya Allah. Jadi ini benar-benar, apalagi di bulan Ramadan gitu ya, kita bisa panen pahala insya Allah itu kan. Satu hurufnya itu tidak dinilai 1 gitu kan. Bahkan lebih dari 10 kayak gitu di bulan Ramadan itu. Kalau di hari biasa, satu hurufnya bisa bernilai sampai 10 kebaikan kayak gitu, Masya Allah. Nah, di bulan Ramadan berlipat-lipat. Nah, jadi mari kita bersemangat gitu ya, membaca Al-Quran. Nah, tahap yang paling tinggi gitu kan, adalah tadzik, yaitu melaksanakan yang sebetul-betulnya gitu kan, tidak sepotong-sepotong misalnya. Nah, ya untuk menuju ke sana ya pasti kita butuh proses gitu ya. Nah, jadi memang berinteraksi dengan Quran ternyata tidak hanya cukup dengan membacanya saja gitu kan. Bersyukur alhamdulillah sudah dibaca itu. Bagaimana kalau Al-Quran dibeli cuma buat ini ya, hiasan di lemari itu, ya Allah itu kan, lemari kaca yang di depan rumah itu kan. Ya, sungguh merana itu Al-Quran itu kan. Kan yang besok kita bawa ke alam barzah itu kan, ke akhirat gitu. Itu bukan harta kita atau bukan kepintaran kita, itu bukan gitu. Bukan sesuatu hal yang ada di dunia ini, tapi adalah amal solih gitu yang bisa kita bawa itu. Nah, dalam hadis itu, bacaan kita Al-Quran itu kan, itu akan menjadi teman kita di kubur nanti insya Allah. Nah, jadi bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita insya Allah itu ya. Masya Allah itu. Nah, kemudian selanjutnya apa? Nah, ini ya, kadang yang sering kita sampaikan itu kan alibi atau alasan gitu ya. Sibuk mana sempat gitu kan baca Quran itu. Nah, jangan sampai kita itu terjebak pada aktivitas membaca saja gitu kan. Sibuk gitu kan. Nah, padahal semua hal akan menjadi mudah dengan Al-Quran loh gitu. Waktu akan menjadi berkah jika setiap pagi hari sebelum beraktivitas dunia didahului dengan berinteraksi dengan Al-Quran. 1 ayat aja, 2 ayat aja. Syukur-syukur bisa setengah juz misalnya, Masya Allah. Atau minimal ya itu tadi, 2 ayat gitu kan. Bacalah Al-Quran dulu sebelum beraktivitas yang lain. Kenapa? Hal ini bisa membuat kita membantu meluruskan niat bahwa hidup di dunia ini ya beribadah kepada Allah. Jadi kesibukan kita gitu kan, yang selain itu gitu kan,
selain selain membaca Quran, sholat ya, itu adalah kesibukan yang mengantarkan kita mendekat ke Allah, seharusnya seperti itu. Nah, maka cara mengingatnya adalah ya awalilah pagi hari dengan baca Quran kayak gitu. Walau 2 ayat atau 1 ayat aja kan. Mari kita lihat para sahabat dan salafus salih itu. Semua itu berprestasi di segala bidang karena menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama hidupnya loh. Nah, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kan, berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ini di surat Al-Qamar sampai 4 kali diulang kayak gitu. Nah, jadi berarti ayat ini memang ya penting gitu ya. Ada sesuatu hal yang memang harus kita perhatikan sampai diulang-ulang dalam Al-Quran, itu berarti harus kita perhatikan, sangat diperhatikan itu. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, mengingat Allah. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, meski kita jauh dari zaman Rasulullah SAW, kita harus yakin bahwa Al-Quran tidak hanya diturunkan untuk para sahabat dan salafus sholih saja. Siapa para salafus sholih? Yaitu orang-orang terdahulu. Tidak hanya untuk mereka kan. Yang disebut sahabat itu kan orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Kemudian salafus sholih, mereka yang hidup di zaman dulu tapi sudah setelah Rasulullah SAW meninggal gitu. Nah, jadi Al-Quran itu apa kan? Ya, diturunkan untuk semuanya, tidak hanya untuk para sahabat dan salafus sholih saja. Membangun optimis keagungan Al-Quran harus ada dalam diri kita. Betapapun sekarang kita masih jauh dari Al-Quran. Sekedar optimis, sekedar niat itu harus kita tanamkan dalam diri kita ya. Karena Allah itu sangat mudah memberikan hidayah. Asalkan manusianya optimis untuk meraih hidup lebih baik. Kan yang menguasai dinamika kehidupan adalah Allah. Semua tergantung dalam kehendaknya Allah ya. Dan Allah itu sesuai dengan prasangkaan hambanya. Nah sesuai dengan prasangkaan hambanya. Jadi benar-benar Allah itu memudahkan niatnya kan. Ketika memang yakin dengan niat kita kan. Jika Allah menyebutkan dunia, artinya Allah ingin menyebutkan fenomena kehidupan yang sangat rendah nilainya. Sehingga kita seharusnya mengisi kehidupan ini dengan nilai hidayah. Mengisi kehidupan ini dengan hidayah Allah sehingga menjadi baik. Kenapa sangat rendah nilainya dunia? Ya karena tidak kita bawa ke akhirat gitu loh. Nah, jika Allah menyebutkan ula, sama nih artinya ya, sebetulnya dunia dan ula itu sama. Tapi maknanya berbeda. Ketika Allah menyebutkan ula, artinya Allah ingin menyebutkan isi kehidupan, peran untuk menjalani kehidupan. Kita mau jadi apa? Mau ambil peran apa untuk mengisi kehidupan ini? Untuk mengisi kehidupan ini kita mau ambil peran apa? Allah ingin memuliakan supaya pada akhirnya meski menjadi apa saja, selama berbuat baik, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan pahala yang terbaik surga itu ya. Nah, untuk menjadi mudah berbuat baik, maka Allah akan memuliakan manusia. Nah, semua kejadian di dunia dan di akhirat ada dalam kekuasaan Allah. Jadi, ketika menjadi pelajar, menjadi siswa, ya mari berusaha menjadi pelajar yang sebaik-baiknya. Sungguh-sungguh, ilmui sungguh-sungguh agar bisa bermanfaat untuk akhirat. Coba kita kaitkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, keadaan yang ada itu kan, dalam kondisi hari ini, ya ke dalam pelajaran teman-teman ini itu kan. Dari Al-Quran, nilai-nilai apa yang bisa dipelajari, disangkutkan gitu kan, dengan apa yang dipelajari di dunia gitu kan.
Sehingga pengamalannya itu benar-benar bisa sepenuh hati, insya Allah itu. Nah, jadi tumbuhkan kecintaan kita pada Al-Quran. Mari kita semai keimanan di hati yang terlihat pada ucapan dan perbuatan sehari-hari. Akan ada takwa, keyakinan dengan kesadaran saat kita membuka hati kita untuk Al-Quran. Sehingga ada interaksi dalam antara akal, ruh, badan dalam aktivitas dunia bersama Al-Quran yang bisa menjadi bekal kita ke akhirat nanti. Menjadilah generasi Qurani dengan peran masing-masing, insya Allah. Nah, menjadilah hidup akan terasa lebih hidup jika kita bisa menjadi manfaat. Nah, gitu nggih. Ini sedikit perkenalan dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan kesalahan dan mungkin banyak gangguan. Karena di rumah punya anak-anak kecil ya. Ya, mohon maaf banyak kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.